ねえ、イキ。何？私としたい？Hai minasan, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel Koronim Light. Oke, di video kali ini Mimin akan merangkum keseluruhan cerita dari anime berjudul Rakudai Kishi no Cavalry. Cerita berlatar di sebuah sekolah bernama Akademi Hagun, di mana lembaga pendidikan tersebut merupakan tempat bagi negara untuk mencetak bibit-bibit kesatria berkualitas. Dan di antara semua murid di sana, terdapat satu orang siswa bernama Kurogane Iki yang dicap sebagai kesatria terlemah karena tak bisa bertarung menggunakan sihir. Sampai semua itu berubah ketika ia berhasil mengalahkan siswi terkuat sekaligus menjadikannya sebagai peliharaan pribadi. Lantas, akan bagaimanakah keseharian Iki mulai sekarang? Oke, seperti biasa, jika kalian suka dengan konten seperti ini, bisa klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan Mimin juga meminta like-nya sebagai uang parkir. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja simak ceritanya. Lanjut. Cerita diawali dengan sebuah berita kedatangan Tuan Putri dari kerajaan tetangga, di mana hal itu kebetulan dilihat oleh karakter utama dalam cerita kali ini. Namun daripada sibuk melihat privilege seseorang, Iki lebih memprioritaskan fokusnya untuk latihan. Dijelaskan, Iki merupakan seorang pribadi yang percaya bahwa kerja keras dapat mengalahkan bakat, dan hal itu sudah ditanamkan oleh sang kakek pada Iki semenjak masih bocil. Boku, Kurogane Iki wa Madou Kishi o mezashite iru. Singkat cerita, selesai sesi latihan, saat Iki hendak kembali ke asrama, di sana terdapat sang putri di berita tadi pagi bernama Stella Vermilion sedang ganti pakaian. Dan melihat hal tersebut, bukannya langsung balik badan atau cepat-cepat pergi, Iki malah ikut melepas pakaiannya, mengira hal tersebut dapat membuat mereka jadi impas. Lantas, atas kejadian barusan, dibawalah Iki ke hadapan sang Capsek, di mana wanita itu lalu meminta kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah mereka secara kekeluargaan. Namun Stella justru tak mengindahkan permintaan maaf dari Iki dengan dirinya langsung berniat membakar remaja itu hidup-hidup. Tapi ketika Iki jujur kalau ia terpana melihat kemolekan bodi gitar Spanyol, amarah Stella pun seketika berubah menjadi malu. Kemudian saat ditanya alasan kenapa Stella berada di kamarnya, terkuaklah sebuah fakta mengejutkan kalau mulai sekarang mereka akan dipasangkan menjadi teman sekamar. Di mana hal ini bukanlah tanpa sebab, melainkan mengingat Iki adalah seorang murid tertinggal sementara Stella adalah murid peringkat atas, diharap dengan sekamarnya mereka berdua akan ada peningkatan nilai dari segi akademik. Dan jika menolak, mereka harus angkat kaki dari sekolah. Alhasil karena terpaksa, Stella pun bersedia tinggal bersama Iki sekaligus mengajukan syarat yang sangat tak masuk akal, sehingga Iki juga tentunya keberatan. Dan karena tak ditemukan titik cerah dari perdebatan mereka, maka satu-satunya cara adalah berduel dengan yang kalah berhak mematuhi perintah dari sang pemenang. Maketa hou wa katta hou ni issou fukuju. Inu no you ni shitagau keiboku ni naru no yo. Ii, wah, ne! Hai. Beralih ke arena pertarungan mereka, terlihat duel antara Stella dengan Iki juga disaksikan oleh beberapa murid yang penasaran akan seperti apa jalannya pertarungan nanti. Di mana pertarungan sendiri dilakukan dengan memanggil blazer atau sebutan untuk senjata yang menjadi perwujudan dari jiwa mereka. Jika dilihat sekilas, Iki memang tampak terdesak dengan dirinya hanya bisa bertahan. Tapi disinilah kelebihan dari Iki yang mana hal itu rupanya sengaja ia lakukan agar bisa membaca pola serangan lawan lalu menirunya. Dan akibat dari hal tersebut, posisi Stella pun kini jadi berbalik. Kono mageta ichigeki wa chimeiteki da! Kimatta no? Masaka A rank ga? Iya, miro! Akan tetapi pertarungan tak berakhir sampai di situ sebab kemampuan Stella bukan cuma ilmu berpedang saja, melainkan ia juga bisa melapisi dirinya dengan mana sehingga membuat Iki yang tak bisa menggunakan sihir pun jadi kewalahan. Namun mengingat latihan keras yang telah Iki jalani selama ini, remaja itu ternyata sudah mengembangkan sebuah jurus baru yang hal itu bisa membuat tubuhnya bergerak di luar batas normal.
僕の最強をもって君の最強を打ち破る。勝者黒金一騎。 Alhasil setelah mengadu pedang bersama, Stella pun mulai mengerti kalau Ikki bukanlah pria yang seperti ada dalam bayangannya. Dan mulai dari sanalah terjalin ikatan di antara mereka. じゃあよろしくステラ。仕方ないわね。Setelah kejadian itu, terlihat Ikki mendadak didekati oleh seorang gadis dari klub koran yang ingin menjadikannya sebagai headline di berita yang akan diterbitkannya nanti. Di mana ia berniat mewawancari Ikki secara eksklusif sekaligus penasaran dengan trik yang Ikki pakai saat melawan Stella di pertarungan kemarin. Tapi Stella yang cemburu melihat kepopuleran teman sekamarnya lalu beranjak pergi dari sana. ねえステラってば。ようやく見つけました。 Oke, perkenalkan seorang karakter baru, yakni adik kandung dari Ikki bernama Shizuku, di mana gadis itu tanpa pugu-pugu langsung mencaplok jigong kakaknya hingga spontan buat semua orang di sana jadi terperangah dibuatnya. Dan seakan sengaja mempublikasikan kedekatan di antara mereka, Shizuku dengan lantang bicara kalau ia ingin tidur bersama sang kakak untuk melepas kerinduan setelah 4 tahun tidak berjumpa. Namun hal itu tidak akan pernah terwujud mengingat kehadiran dari Stella yang tentunya tak akan mengizinkan hal tersebut. デブブス。 Lantas karena melanggar peraturan menggunakan blazer di luar arena, kedua gadis itu pun dihukum dengan harus membersihkan toilet selama seminggu lamanya. Tapi meski sudah dihukum demikian, nampaknya tak ada efek jera bagi kedua gadis itu. Terlihat mereka masih saja terus berdebat terutama mengenai ukuran gunung mereka. Alhasil dari siang sampai sore perdebatan pun masih terus terjadi sampai semua itu berhenti ketika Shizuku tak sengaja keceplosan sebuah rahasia. そんなこと言い切れないでしょ。じゃあ分かるって言うんですか。存在しないもののように扱われてきた兄の気持ちが。存在しないものってどういうこと。あなたは無関係です。 Sekembalinya ke asrama, Stella dengan sengaja menunggu kedatangan Ikki guna langsung bertanya to the point mengenai maksud ucapan dari Shizuku tadi. Dan karena Ikki tak mau menyimpan rahasia di antara mereka, diceritakanlah sebuah cerita kelam yang mana Ikki adalah anak dari keluarga Kurogane yang dikenal selalu melahirkan kesatria berkualitas. Tapi karena Ikki tak terlahir dengan energi sihir yang besar, ia pun dianggap sebagai produk gagal lalu jadi dijauhi oleh keluarganya sendiri. Dan karena perlakuan itulah, Ikki yang sudah muak pun sengaja kabur dari rumah. Namun sial, ia malah hampir mati kedinginan jika tidak ditemukan oleh kakeknya. Dan berbeda dengan para kerabat lain, si kakek justru meminta Ikki untuk mengukir rasa kesalnya dalam hati sebagai bentuk motivasi agar dapat membuktikan pada mereka kalau ia juga bisa menjadi kesatria yang hebat. Sekaligus itulah alasan kenapa Ikki ingin menjadi kesatria. でもそうだとしても諦めない。たとえ大やけどしたって。でしょ。 Dan hal yang sama ikut diceritakan oleh Shizuku pada teman sekamarnya bernama Alice Winagi atau kerap dipanggil sebagai Alice. 話したくなったら何でも話してちょうだい。姉だと思ってね。 Beberapa waktu kemudian, terlihat Stella bersama Ikki yang sedang latihan bersama, di mana karena pertandingan antar sekolah akan segera dimulai, Ikki yang berniat menjadi perwakilan sekolahnya pun pertama-tama harus lolos dari babak penyisihan. Dan begitu sesi latihan mereka selesai, karena kebetulan besok sekolah sedang libur, Stella pun berniat mengajak Ikki kencan berdua. Namun ia keduluan oleh Shizuku yang lebih dulu meminta sang kakak untuk menemaninya berbelanja. 喜んでた。 Pada akhirnya, Stella pun ikut nimbrung menemani mereka dan Shizuku ternyata juga mengajak Alice pergi bersamanya. Lantas mereka berangkat menuju pusat perbelanjaan dan Stella kelihatan sangat excited karena bisa melihat hal baru di luar negaranya. Tapi ketika Ikki bersama Alice sedang bebersih di toilet, ketenangan itu seketika berubah saat mendadak muncul seorang teroris yang tanpa peringatan langsung menembaki seisi toilet. だがめんどくせえな。一人や二人潜んでたところでや。おい、やめねえか。
客がいたら人質にしろって言われてんだろ。あったあった。ったく。Tapi beruntung, Iki bersama Alice berhasil lolos berkat kemampuan dari Alice yang dapat mengendalikan bayangan. Dan berita aksi teroris juga sampai ke telinga Abu Capsek yang lalu mereka diberi izin menggunakan blazer sebagai alat pertahanan diri. Ikimashou, Shizuku tachi ga shinpai da wa. Stella, Shizuku. Beralih ke lokasi para sandera, terlihat Shizuku serta Stella juga ikut menjadi salah satu dari mereka. Dan Shizuku sepertinya mempunyai rencana yang mengharuskan mereka tidak boleh sampai menarik perhatian. Namun baru saja dibilang demikian, Stella yang tak kuasa melihat seorang bocah hendak dibunuh refleks bergerak untuk menolong. Dan akibat dari tindakannya, muncullah sang pemimpin dari para teroris yang mengancam akan menembak seorang ibu-ibu jika Stella tidak segera berlutut sambil terlanjang di hadapan mereka. Sontak karena paham tak punya pilihan, gadis itu pun terpaksa menuruti kemauan dari para teroris yang hal tersebut otomatis membuat Iki yang diam-diam tengah mengawasi jadi murka dibuatnya. Namun ia ditahan oleh Alice yang meminta Iki untuk bersabar sebentar lagi sampai Shizuku berhasil membuat pengalihan. Di titik ini, karena beban Sandra sudah terlepas, Iki yang sedari tadi menahan emosi pun langsung melompat serta mengaktifkan jurus andalan yang hal itu membuat semua indera di tubuhnya jadi meningkat pesat sampai berhasil memotong lengan sang pemimpin teroris. Akan tetapi, tak disangka ternyata ada seorang rekan mereka di antara para sandera yang spontan langsung menyandera seorang emak-emak. Tapi tiba-tiba... Inuke, Oborosuki. Ya, mendadak muncul seorang karakter antagonis baru bernama Kirihara Shizuya dan pada akhirnya remaja itu yang dianggap sebagai pahlawan atas aksinya dalam memberantas para teroris. Serta meski memiliki sifat angkuh, tapi yang menjadi masalah adalah pria itulah yang akan menjadi lawan pertama Iki pada babak penyisihan nanti. Kondo wa nigenai de kure yo. Worst one. Diceritakan pada tahun lalu, dikarenakan keluarga Kurogane mempunyai koneksi dengan Capsek Hagun sebelumnya, mereka pun sengaja menyulitkan syarat kelulusan dari Iki agar membuatnya tak dapat lulus dari sekolah tersebut. Contohnya adalah sengaja menyuruh Kirihara untuk menyerang Iki yang apabila remaja itu membalas tentunya ia akan langsung dikeluarkan dari sekolah. Dan entah mungkin karena faktor trauma, Iki mempunyai semacam ketakutan terhadap sosok Kirihara terlihat saat ia mulai terbayang kekalahannya di pertandingan nanti. Singkat cerita, beberapa menit sebelum pertandingan, Iki pun mencoba untuk konsentrasi dengan mengingat semua perlakuan kejam pada dirinya sampai menjadi pribadi seperti sekarang. Namun tetap saja bayang-bayang trauma dari Kirihara masih terus mengikuti hingga pada akhirnya ia malah jadi panik sendiri. Lantas begitu kedua peserta memasuki arena pertandingan, Kirihara dengan optimis percaya bisa menang mengingat ia hanya akan melawan Iki yang notabene adalah siswa terlemah di akademi. Tapi apakah benar demikian? Oke, alasan utama Kirihara optimis bisa menang adalah karena adanya sebuah skill area di mana ia dapat menutupi seluruh arena dengan hutan serta berkamuflase menjadi tak terlihat di dalamnya. Tapi Iki yang sudah tahu cara bertarung itu sudah menyiapkan solusi untuk mengcounternya, yakni dengan mengikuti arah tembakan yang hal tersebut sekaligus memberitahu posisi Kirihara berada. Akan tetapi Kirihara ternyata belum mengeluarkan 100% dari kekuatannya, yang mana ia rupanya sekarang bisa menembak dengan menyembunyikan anak panah sehingga membuat Iki jadi terdesak dibuatnya. Sementara itu di bangku penonton, Stella sedikit merasa janggal atas tingkah Iki yang tidak segera menggunakan kartu andalannya. Tapi hal itu disangkal oleh Alice yang mana dilihat dari semua tindakan Iki sejak masuk ke arena, ia pun bisa menerka kalau remaja itu sedang gugup. Dan hal tersebut juga diperkuat mengingat perilaku tak biasa dari Iki sebelumnya.
Akan tetapi gaya bertarung Kirihara tak hanya menyiksa fisik lawan, sebab ia ternyata juga sengaja menghancurkan mental Ikki dengan meminta semua penonton untuk meneriaki Ikki sebagai yang terlemah. Sontak begitu mendengar kata penyemangat dari orang yang paling ingin ia dengar, seketika itu pula Ikki pun kembali bangkit dan langsung menggunakan jurus andalannya. Serta karena jurus tersebut dapat memacu indera Ikki sampai ke titik maksimal, tentu tak sulit baginya untuk sekedar melacak bunyi tembakan meski anak panahnya sama sekali tidak terlihat. Dan Kirihara yang melihat jurus andalannya berhasil dipatahkan pun otomatis langsung panik, serta dari sini akhir pertarungan sudah bisa terlihat. Pada akhirnya Ikki berhasil mengalahkan lawan pertamanya, sekaligus ia juga langsung tumbang karena efek samping penggunaan jurus andalannya. Beberapa waktu setelahnya, dikarenakan Ikki terus berhasil menang menghadapi setiap lawannya di babak penyisihan, para murid pun kini tak lagi memanggilnya dengan sebutan Worst One, melainkan menjadi Another One. Dan tak sedikit pula murid yang datang untuk belajar ilmu pedang pada Ikki, salah satunya adalah seorang gadis yang diam-diam mengikutinya bernama Ayatsuji Ayase. Dijelaskan nama Ayatsuji adalah nama dari seorang pendekar pedang yang dijuluki sebagai The Last Samurai, dan Ayase ternyata merupakan putri dari pendekar pedang tersebut. Namun ketika ditanyai kabar dari sang ayah, ekspresi Ayase mendadak berubah seperti ada sebuah misteri di baliknya. Kesampingan dulu hal tersebut, tujuan Ayase diam-diam mengikuti dari belakang adalah untuk meminta Ikki supaya mau melatihnya secara privat. Dan Ikki tentu sedikit bingung atas permintaan tersebut sebab ayah Ayase yang notabene adalah seorang pendekar hebat. Akan tetapi begitu mereka latih tanding bersama, melihat kuda-kuda, cara serang, serta pergerakan Ayase, Ikki pun akhirnya paham masalah utama dari gadis itu, yakni ia tak dapat melakukan teknik seperti ayahnya, padahal sudah 100% meniru gerakannya. Dan menurut Ikki, faktor utama Ayase tak bisa seperti pria itu adalah karena perbedaan jenis kelamin, yang hal tersebut mempengaruhi otot, struktur tubuh, serta refleks dari seseorang. Dan sebagai solusi atas permasalahan sekarang, Ikki sedikit mentreatment otot Ayase yang hal itu malah terkesan sangat sugoi terutama di mata Stella serta Shizuku. Singkat cerita saat malam, sebagai bentuk terima kasih karena Ikki telah melatihnya hari ini, Ayase pun mentraktir Ikki bersama Stella makan di sebuah restoran. Namun di tengah mereka menikmati sajian, tak diduga masuk sekelompok preman dari sekolah sebelah yang seperti mempunyai hubungan dengan Ayase. Tapi karena sadar gadis itu seperti tak nyaman dengan kehadiran mereka, Ikki secara baik-baik meminta kelompok preman itu untuk pergi. Dan tiba-tiba... Ya, sang ketua dari para preman bernama Kurashiki Kuraudo tanpa pugu-pugu sengaja mukul kepala Ikki dengan botol minuman, dan sontak melihat hal tersebut Stella pun langsung berniat menghajar mereka. Tapi ia ditahan oleh Ikki supaya tidak memulai konflik, di mana mengingat ia akan langsung dikeluarkan apabila melakukan kesalahan, Ikki pun hanya bisa bersabar meski dirinya harus dihina ataupun diludah. Yameda, konna chikin ni karandara kocchi no gaku made ochichimau ze. Kemudian ketika dalam perjalanan pulang, saat Ikki hendak bertanya siapa kelompok preman tadi, mendadak terdengar bunyi pesan masuk yang rupanya merupakan pengumuman mengenai lawan Ikki selanjutnya adalah Ayase. Dan sebelum pertanyaan tentang siapa kelompok preman tadi dijawab, gadis itu langsung berlari pergi meninggalkan mereka. Alhasil setelah kejadian tersebut, Ayase pun tak pernah lagi datang ke tempat latihan, melainkan ia hanya mengirim pesan untuk mengajak Ikki ketemuan di salah satu atap gedung. Dan meski sudah diperingatkan alis kalau ini merupakan jebakan, Ikki tetap datang ke sana untuk bicara dengan gadis tersebut. Lantas, Ayase pun mulai bicara perihal tujuannya memanggil Ikki adalah untuk mintanya supaya mau mundur pada pertandingan mereka nanti.
Di mana karena sadar dirinya tak memiliki kesempatan menang jika bertarung secara adil, Ayase pun sengaja melompat dari atap gedung guna memaksa Iki menggunakan kartu andalannya. Dikarenakan skill tersebut hanya dapat digunakan 1 hari sekali, ditambah waktu pertandingan mereka akan dimulai dalam 10 jam lagi, tentu sudah tak ada waktu bagi Iki untuk merecover sisa tenaganya. Dan Ayase pun tampak senang karena rencana liciknya berhasil dilakukan meski harus membuang harga dirinya sebagai seorang kesatria. Keesokan harinya saat tersadar, Iki sudah berada di UKS dan setelah menceritakan apa yang terjadi semalam, semua orang pun cukup terkejut tak menyangka Ayase akan berbuat sampai sejauh itu. Namun mendadak datang Bu Kepsek meminta Iki untuk menjelaskan perihal rusaknya salah satu bangunan di sekolah. Di titik ini, Iki pun sudah siap apabila harus menerima hukuman, tapi setidaknya ia ingin mengetahui alasan kenapa Ayase begitu terobsesi untuk dapat menang. Dan Bu Kepsek lalu mulai bercerita kalau ayah Ayase saat ini sedang koma di rumah sakit, di mana hal itu disebabkan oleh kekalahannya saat duel dengan Kuraudo sehingga membuat baik itu tempat tinggal maupun tanah keluarga Ayase jadi direbut oleh remaja Badung tersebut. Dan alasan kenapa Ayase ingin lolos dari babak penyisihan adalah untuk dapat mengalahkan Kuraudo di pertandingan antar sekolah nanti demi dapat merebut kembali apa yang menjadi miliknya. Singkat cerita, saat pertandingan dimulai, Iki tetap hadir untuk bertarung sekalipun tak dapat menggunakan teknik andalannya lagi. Dan pertandingan kali ini agak dipersulit dengan minimnya informasi mengenai kemampuan Blazer Ayase. Tapi ternyata dengan hanya mengetuk pedangnya sekali, gadis itu dapat memberikan luka sayatan pada lawan, di mana cara kerjanya mirip seperti ranjau yang akan aktif apabila Iki berada dalam area jangkauannya. Sekaligus hal ini pun membuktikan kalau Ayase telah melakukan kecurangan karena sebelum pertandingan dimulai, ia diam-diam telah memasang jebakan terlebih dahulu. Namun meski Iki sadar akan hal tersebut serta sudah bicara dengan pengawas tentang kecurangan yang akan Ayase lakukan, ia justru meminta untuk tidak perlu mendiskualifikasinya sebab ingin menyadarkan Ayase kembali ke jalan kesatria. Daiyon Hiken Shinkiro. Pada akhirnya, Iki kembali berhasil mengalahkan lawannya di babak penyisihan, dan tak hanya menunjukkan perbedaan dari kekuatan saja, Iki juga sudah memaafkan Ayase atas segala kecurangan yang telah ia lakukan, serta remaja itu lalu menawarkan bantuan untuk merebut kembali apa yang menjadi hak Ayase. Scene flashback kedua tahun lalu, tepatnya ketika Kuraudo datang menentang dojo Ayase, di mana saat itu ayah Ayase lah yang maju untuk melawan pemuda Badung tersebut. Dan meski sudah masuk dalam kategori lansia, pria yang dijuluki sebagai The Last Samurai itu terus melayunkan pedangnya sampai ia berhasil dikalahkan. Kembali ke masa sekarang, sembari berjalan menuju kediaman lama Ayase, pemandangan yang mereka lihat adalah banyaknya aksi vandalisme di tembok, dan begitu sampai ke tempat Kuraudo berada, Iki tanpa pugu-pugu langsung menantangnya berduel dengan hak kepemilikan dojo akan menjadi taruhannya. Umumnya, bertarung di luar sekolah merupakan sesuatu yang dilarang, namun hal itu tidak berlaku apabila dilakukan di dalam dojo atau tempat khusus untuk berlatih pedang. Alhasil, pecahlah duel antara Iki dengan Kuraudo, di mana Kuraudo sendiri memiliki blazer mirip seperti Abara Renji yang dapat memanjang atau memendek sesuai keinginan dari pemegangnya. Ditambah setiap serangan diri Kuraudo yang terasa sangat berat serta akurat menunjukkan kelayakannya sebagai pemegang peringkat 8 dari seluruh akademi di Jepang. Dan tak hanya itu, setiap Iki hendak melancarkan serangan balasan, Kuraudo pasti selalu berhasil menghindar atau menangkis layaknya ia dapat membaca isi pikiran lawannya. Namun yang sebenarnya terjadi adalah Kuraudo dianugerahi refleks di atas manusia normal pada umumnya, maka tak heran jika ia selalu dapat mengambil tindakan di detik-detik terakhir akan diserang.
Sontak bukannya panik atau takut akan kalah di sana, Ikki justru tersenyum lebar pertanda ia sangat menikmati duel tersebut. Dan Ayase yang melihat hal itu kembali teringat dengan sosok sang ayah yang juga mengeluarkan ekspresi serupa saat melawan Kuraudo dulu. じゃあ、あの時父さんが。すまない。こんなざまで。 Akan tetapi kelemahan terbesar dari Kuraudo sendiri terletak pada staminanya sebab setiap serangan kuat yang ia lancarkan tentu membutuhkan tenaga yang tak sedikit pula jumlahnya. Dan hal itu berbanding terbalik dengan Ikki sehingga dengan memanfaatkan celah tersebut Ikki pun berhasil membalikkan keadaan. 2年間待った甲斐があったぞ今の技は最終奥義天意無法。 Dikarenakan Kuraudo masih menjunjung tinggi kode etik kesatria, ia pun mengakui kekalahannya lalu pergi dengan menyerahkan dojo itu kepada mereka. Dan mulai dari sini, Ayase pun akan berjuang membangun kembali warisan orang tuanya. Beberapa waktu setelahnya, terlihat Ikki bersama Stella sedang dalam perjalanan menuju camp pelatihan, atau lebih tepatnya Bu Capsek tiba-tiba menyuruh mereka pergi liburan untuk merehatkan diri sebelum pertandingan selanjutnya dimulai. Dan Stella pun tampak sangat excited karena ini pertama kali baginya liburan berdua dengan seorang laki-laki. Tapi apakah perjalanan kali ini benar merupakan sebuah liburan? Stella! 生徒会の。合宿場の掃除ですか。 Faktanya, Ikki bersama Stella rupanya sengaja dikirim ke sana untuk membantu OSIS membersihkan tempat pelatihan. Dan mimin singkat saja, setelah Ikki bersama Stella selesai melakukan kewajiban mereka, kedua muda-mudi itu pun berencana jalan-jalan ke hutan guna dapat melihat air terjun yang sempat mereka lihat di awal. Akan tetapi ketika dalam perjalanan, Stella tiba-tiba mengalami pusing disertai mual, mana lagi mendadak turun hujan lebat sehingga mereka lalu berteduh di sebuah pondok yang kebetulan ada di sana. Dan melihat baju Stella yang sudah basah kuyup, Ikki pun menyarankan untuk melepasnya supaya demam Tuan Putri itu tidak semakin tinggi. じゃあこうしよう。僕も脱ぐよ。同じ格好なら恥ずかしくないだろう。 Meski liburan kali ini tidak berjalan sesuai yang diharapkan Stella, tapi setidaknya ia dapat melihat sisi lain dari Ikki yang penuh perhatian. Dan gadis itu pun sedikit menguji iman Ikki dengan memintanya untuk membantu melepaskan seragam sekolah. Sontak, Ikki pun otomatis kaget disertai malu, tapi melihat kondisi Stella yang semakin mengkhawatirkan, ia memberanikan diri untuk melepas casing Tuan Putri itu, meski harus membuat rudalnya jadi siap meluncur. Namun godaan untuk Ikki tak berhenti sampai di situ, sebab Stella tiba-tiba jadi bersikap agresif. ねえ、イッキ。何？私としたい。 Akan tetapi sama seperti Mimin, Ikki dengan gentle menolak tawaran tersebut karena baginya berpacaran merupakan proses perkenalan antara dua insan yang saling mencintai supaya dapat berlanjut ke jenjang pernikahan, bukan sekedar ajang untuk dapat push rank semata. やっぱり私って。 Lantas karena merasakan adanya getaran di luar, Ikki lalu mengecek sebentar, tapi betapa terkejutnya ia saat melihat sebuah golem besar sudah berdiri di belakang hendak menyerang pondok tempat mereka berteduh. Dan meski tepat pada waktunya Ikki berhasil menyelamatkan Stella, tapi ketika diserang, pecahan golem itu justru menjadi golem-golem kecil yang membuat Ikki pun jadi cukup terdesak dibuatnya. Beruntung di waktu yang tepat datang para anggota OSIS menyelamatkan mereka, dan mari Mimin perkenalkan dengan sang ketua OSIS bernama Touka Todo atau murid yang dijuluki sebagai kesatria terkuat se-Akademi Hagun, di mana dengan sekali serangan ia berhasil menghancurkan si golem sekaligus menyerang pengendalinya di lokasi yang berbeda. Raikiri. Tapi naas, lawan Shizuku pada pertandingan selanjutnya sudah ditentukan, yakni Todo yang merupakan kesatria terkuat.
Dijelaskan Shizuku pada mulanya adalah seorang gadis manja, di mana karena kedudukan dari orang tuanya, setiap tingkah nakal yang ia lakukan tidak berani ditegur oleh orang lain. Namun hanya ada satu sosok yang berani memarahinya, yakni sang kakak atau seorang manusia buangan dalam keluarga tersebut. Dan saat momen itulah, Shizuku pun tersadar sekaligus kagum dengan keberanian sang kakak, lalu memutuskan untuk mengikuti jejaknya. Serta harapan Shizuku jika ia berhasil menang melawan Todo akan membuat perhatian sang kakak jadi sedikit tertuju padanya. Lantas, latar berpindah ke arena pertandingan di mana pertarungan kali ini merupakan salah satu battle yang paling dinanti oleh seluruh siswa di sana. Sebab Shizuku yang notabene adalah seorang pemegang peringkat 2 pada ujian masuk akan menghadapi sang ketua OSIS atau peringkat 4 pada kejuaraan nasional antar sekolah tahun lalu. Dan siapakah yang akan keluar menjadi pemenang pada duel kali ini? この5年間、私がどれだけ強くお兄様を愛せていたのか。私の限界を超えてやる。お兄様に認めてもらうために。Pada awal pertandingan dimulai, kedua pihak tampak tidak bergerak menunggu gerakan apa yang akan diambil oleh lawan. Terutama Shizuku yang sangat mewaspadai serangan pamungkas dari Todo, dan alasan kenapa si ketua OSIS bisa kalah pada kejuaraan tahun lalu adalah karena lawannya merupakan pengguna tombak yang serangan pamungkas Todo sendiri berada di luar jangkauannya. Di titik ini, Shizuku pun benar-benar fokus mengamati setiap gerakan lawan, tapi Todo ternyata menguasai skill berpindah cepat yang dengan sekejap mata ia tahu-tahu sudah berada di hadapan Shizuku. Dan karena hal itu pula, gadis itu pun tak sempat lagi untuk menangkis, sehingga Todo berhasil mendaratkan serangan pertamanya. Sontak karena sadar tak bisa terus bertahan, Shizuku pun mengubah gaya bertarungnya di mana ia menggunakan beberapa item guna dapat membuat jarak di antara mereka. Dan ketika Todo terpancing untuk mendekat, disinilah Shizuku mengeluarkan rencana sebenarnya, yakni dengan menutupi pandangan Todo dengan kabut agar dapat memberikan waktu guna menyiapkan sebuah serangan pamungkas. Raikiri. Namun pada akhirnya serangan tersebut berhasil dipatahkan oleh Todo, sehingga sang ketua OSIS pun berhasil keluar menjadi pemenang tanpa terluka sedikit pun. Alhasil yang menjadi sorotan dari para penonton kini adalah 3 petarung teratas, yakni Iki, Stella, serta Todo. Dan siapakah di antara mereka yang akan maju menjadi perwakilan sekolah? Singkat cerita, ketika sore saat Iki bersama Stella sedang jalan-jalan menikmati senja, entah mungkin karena didukung oleh momen yang tepat, mereka lalu adu jigong di sana. Tapi tanpa disadari, ada orang asing diam-diam mengabadikan momen keromantisan tersebut. Akibatnya, selang beberapa hari setelahnya, saat Iki bersama Stella baru kembali dari kencan, mereka dengan cepat langsung dihampiri oleh Shizuku, Alice, serta seorang gadis dari klub koran, di mana berita antara Stella bersama Iki dengan cepat langsung menyebar sampai-sampai di luar gerbang sudah banyak wartawan menunggu mereka. Nah, hal ini bisa terjadi karena 2 alasan. Pertama, Stella merupakan tuan putri dari negara tetangga yang tentu kepopulerannya sudah setara dengan level artis. Kedua adalah faktor dari keluarga Iki sendiri yang sengaja menyebar konspirasi palsu agar membuat Iki jadi dipandang buruk oleh masyarakat. Dan di tengah mereka berpikir harus bagaimana, muncullah si dalang atau merupakan salah satu bawahan ayah Iki bernama Akaza meminta Iki untuk ikut bersamanya. Alice, Stella と雫をよろしく頼む。頼まれたわ。Oke, mulai dari sini pewarnaan dari story akan berubah menjadi sedikit gelap, di mana tujuan Iki dibawa adalah supaya dapat memaksanya mengaku tindak tidak senonoh kepada sang tuan putri yang padahal sama sekali tak pernah ia lakukan. Dan Iki pun bersikeras bersaksi kalau ia benar-benar tulus mencintai Stella, begitu pula dengan Stella sendiri. Serta Iki juga minta kesempatan untuk dipertemukan dengan ayahnya guna dapat menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu di lokasi berbeda, situasi sulit juga dialami oleh Stella, yang mana karena hubungan mereka sudah terekspos ke publik, para murid pun menjadikan Stella sebagai bahan gunjingan, terutama karena mereka yang tinggal sekamar. Dan hal itu pun cukup membuat Stella kena mental, hingga ia beranggapan kalau hubungannya dengan Iki lebih baik diakhiri saja. Tapi Shizuku justru menentang keras hal tersebut, sebab sadar sang kakak pastinya sedang mati-matian memperjuangkan kebahagiaan mereka. そんなことも理解できずにお兄様を裏切るというのなら、私はあなたを許しませんよ。
Kembali ke Iki yang sudah dipertemukan dengan ayahnya, di mana pria bernama Itsuki itu pun sedikit mengucap selamat atas kemenangan Iki dalam perjuangannya untuk dapat membuktikan kelayakan sebagai seorang kesatria. Dan mendengar ucapan tak terduga keluar dari mulut sang ayah, Iki pun sedikit menaruh harapan mengira pria itu mulai peduli padanya. Tapi faktanya, ia justru sama sekali tak menaruh harapan pada Iki, atau lebih tepatnya meminta Iki yang seorang anak buangan untuk tidak usah melakukan apapun. Sontak, Iki yang tadinya berada di atas angin pun seketika berubah hancur sampai-sampai ia tak mampu lagi membendung air matanya. 何もできないお前は何もするな。僕とこの人は最初から決定的に切れていたんだ。Di titik ini, Iki pun jadi kehilangan arah sekaligus alasannya untuk terus berjuang, mana lagi lawan untuk pertandingan selanjutnya sudah ditentukan, yakni sang ketua OSIS atau merupakan musuh terkuat. Dan apabila Iki berhasil menang melawannya, maka mereka akan mencabut semua tuntutan yang memberatkan Iki. Oke, kita beralih ke sudut pandang Todo, di mana meski bergelar sebagai ketua OSIS serta seorang kesatria terkuat di sekolah, tapi di balik itu semua, Todo merupakan seorang gadis berhati lembut, di mana setiap akhir pekan ia pasti selalu menyempatkan diri datang berkunjung ke sebuah panti asuhan untuk bermain dengan anak-anak di sana. Dan setelah mendengar apa yang terjadi pada Iki, ia pun memanggil Shizuku untuk menitipkan pesan supaya sang kakak lebih baik menyerah saja. Tapi apakah Iki akan menyerah terhadap rintangan seperti ini? 教えてアリス、私はお兄様を止めるべきなのかな。その答えはあなたにしか出せないわ。東堂東花の強さを身をもって知っているあなたにしか。 Keesokan harinya, berbeda dengan pertandingan yang sudah-sudah, khusus duel antara Iki melawan Todo akan disiarkan secara langsung ke seluruh dunia. Dan tentunya semua ini adalah rencana dari Akaza supaya dapat memperlihatkan pada publik betapa menyedihkannya seorang pria yang dicap sebagai kesatria buangan. 会場の皆様にお知らせします。開始時間となりましたが、まだ黒羽一輝選手が到着しておりません。選抜戦規定により、黒羽選手が15分以内に姿を見せない場合、不戦敗となりますので。 Dan parahnya, bukan mengantar Iki sampai ke arena pertandingan, si Celeng itu justru menyuruh Iki berlari dengan kedua kakinya sendiri supaya dapat menguras habis stamina Iki sebelum dapat bertanding dengan Todo. Lantas, di tengah kondisi yang sangat merugikan itu, semua pemikiran Iki pun bercampur jadi satu, mulai dari sudah tak ada lagi alasan baginya untuk terus bertarung, sampai mulai muncul kepribadian lain dari Iki yang menghasut kalau kata-kata si kakek saat kecil dulu tak lebih dari sekedar kata kiasan semata. Akan tetapi meski dihadapkan dengan realita yang kejam, masih tersisa perasaan cinta pada Stella yang terus memberikan dorongan padanya untuk dapat melangkah. Tak hanya itu, saat Iki membuka mata, di hadapannya sudah ada sosok Shizuku yang tetap setia mendukung sang kakak, begitu pula dengan para murid lain yang sudah mengakui Iki sebagai seorang kesatria sejati. Iki! 私は約束通り、七聖剣部隊代表になったわよ！二人で行きましょう！ Sontak, begitu dua kontestan yang ditunggu memasuki arena pertandingan, semua fokus mata pun otomatis langsung tertuju ke arah mereka. Dan siapakah yang akan keluar menjadi pemenang? Nah, berbeda dengan pertandingan para murid lain yang memakan banyak waktu serta strategi, Iki dengan cepat langsung menggunakan teknik pamungkas untuk mengalahkan lawannya dalam sekali serangan. Dimana karena paham tak ada gunanya beradu strategi dengan orang yang berhasil mengalahkan adiknya, satu-satunya keunggulan yang Iki miliki terletak pada segi kecepatan. Maka dari itu, Iki pun mengeluarkan semua kemampuan yang ia miliki sampai melewati batas tubuh manusia konvensional pada umumnya. Dainaken Naito! Daiken! 魂を研ぎ澄ませ駆け抜けろ極限の一瞬を Dan pada akhirnya, posisi Touka Todo sebagai kesatria terkuat berhasil dilengsarkan oleh Iki, sekaligus membuktikan pada dunia kalau dirinya bukanlah sebuah produk gagal. Serta kejutan tak berhenti sampai di situ, sebab di tengah siaran masih berlangsung, Iki dengan jantan melamar Stella untuk menjadi pengantinnya nanti. Hai, 私を一輝のお嫁さんにしてください。 Scene akhir menampilkan Bu Capsek yang tengah mengumumkan beberapa murid yang akan maju menjadi perwakilan sekolah, seperti ada sekretaris OSIS, dua kakak beradik kembar, Stella, Iki, serta Alice,
Dan yang akan menjadi pemimpin mereka tentu tak lain adalah Iki. Lantas akan bagaimanakah keseruan pertarungan antar sekolah nanti? Berlanjut di season selanjutnya. Oke minasan, cukup sekian alur cerita dari anime berjudul Rakudai Kishi no Cavalry kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, serta share yang ada di bawah. Sore Dewa, mata nih.